Yes. Untuk episode ini kita serahkan untuk Firja yang ngebawa obrolan. Iyalah. Iya, coba apa? Gue kemarin udah dinasehatin ngobrolnya jangan terlalu stand up. Gue bingung. Jangan terlalu langsung ada evaluasi ya. Langsung ada evaluasi. Tapi iya sih menurutku esensi podcast itu emang ngobrol doang, Fir. Bukan terlalu berkomedi. Bener. Gitu. Apa yang mau diceritain sebenarnya kan? Lu kan tahu gue kalau ngobrol rada gak nyambung. Makanya kalian yang ngobrol gue nimpal aja. Langsung bagi porsi nih. Langsung bagi porsi. Makanya makan sayur babi. Biar otak ada kerjanya dikit. Dari makan akarnya. Tapi emang gue gak suka sayur. Oh iya. Gue gak suka makan basah. Hah? Anjing kehujanan? Ikan juga makanan basah. Iya. Kering. Lah kan dari air. Iya. Enggak maksudnya basah berkuah gitu. Oh, kuah sop-sopan. Gulai. Ayam Iya, gulai. Gulai makan. Lah itu Itu berkuah. basah. Tapi kuahnya enggak. Hah? Gue tuh gak mau nasi tuh berair. Nasi Gue gak mau di berair. piring itu tuh becek. Ya tinggal Tapi kuahnya makan disisihin. Kalau nggak makan apa kan bisa disisihin Iya kuahnya. gitu. Makanya gue gak makan sayur. Sayuran nggak harus kuah, Fir. Ada. Lah kalau gak kuah tumis namanya. Ya sayur. tumis, ya udah tumis. Kalau tumisan gue makan. Ya berarti sayur dimakan. Berarti mungkin olahannya kali. Iya olahannya. Jangan alasan berarti kalau Iya. Ya gue gak doyan sayur aja. Tadi juga kalau lu bilang ayam apa? ayam gulai. Ayam gulai kan ayam nggak sayur anjing. Iya maksudnya kan dia ini Basahnya. dia nggak suka Basahnya, basah. Tapi Hmm. ayam makan. Ayam gulai kan berkuah. Iya. Kuahnya gak gue makan. Emang Ayamnya. diminum. Enggak gue makan kuahnya. Jadi makan daging doang. Gue makannya kering terus. Apa enak? Jemuran. Ya kalau jemuran mana dulu jemuran basah. Oh iya jemuran. Enggak makanan kering gitu. Gak mau gue makanan basah. Kenapa? Gue ngerasa kayak makanan bebek. Lah kok makanan bebek kan beda. Makanan bebek kan dedek. Gitu. Enggak. Tapi basah. Ntar dulu basah itu alasan aja atau enggak? Atau emang gak doyan sayur aja? Iya. Alasan. Enggak maksud gue alasannya. Gue gak suka makan basah. Sayur itu. Sayur juga ada yang ditumis. Iya. Nah tumisan gue makan. Sayur. Sayur enggak? Enggak lah tumisan tuh kangkung. Itu sayur. Terus gue kira Oh. kangkung apa Ya, sayur? gue gak semua sayuran Knalpot. makan. Knalpot. Gue gak makan semua sayuran. Kenal nggak sama kecuali pot? tumis. Kenal pot. Enggak. Masalahnya kan kangkung kan udah jelas sayuran. Berarti yang dipermasalahin adalah olahan makanannya. Kalau misalkan yang berkuah lu nggak suka apapun itu, mau sayur mau daging. Tapi gak suka bukan berarti gak makan. Ya kalau misalkan akhirnya cuman ada air hujan. enggak cuman Masih ada air hujan. sayur sop misalkan Iya. atau cuman ada apa sayur bening gitu. Ya gue makan. Kan kuahnya bisa disisihin. Iya modelannya begitu. Tapi kalau misalkan ada makanan lain nih, ada ikan goreng misal, ya, pasti gak gue sentuh sayur. Nah, misalkan ada sop sama sepatu, lu milih mana? milih sepatu, gue kan mau lari. Komedi. Komedi. Mau lari mulu. Berarti makananmu kering terus gitu? Kering terus. Susah kan kok berak ini pasti ya. Iya seret banget. Ini perut buncit makanya kayaknya. Tai semua isinya itu kan. Iya. Bisa jadi. Keluarin gila. Iya. Keluarin. Ini ada apa namanya pijet tai. Iya, jadi Pijet tai. pencet-pencet gini perutmu. Nanti berak, terus Nggak tai mau percaya. dimakan sama tukang urutnya. Ini saya cari. Iya. Ini saya cari. Ini saya adalah tai orang tidak makan sayur saya suka. Iya, saya emang gak suka kuah. Saya suka tai kering. Saya suka makan tai tua. Tai tua. Tai itu Yang udah nginep di sini kan gak keluar. tai lama. Jadi umurnya lebih lama. Tai tua. Tai tua. Keluar-keluar udah batuk. Ini di dunia. Berarti taimu udah busuk lah di perutmu itu ya. Ya namanya tai kan membusukkan anjing. Iya tai. Kalau tai aja kan itu ampas kan. Enggak terlalu iya. Tai itu udah pembusukan, gak ada tai yang fresh. Iya, itu Ini makan langsung tai keluar itu fresh. Lah lu ada enggak? Beres makan dulu. tai burung habis makan langsung berak. Iya fresh. Luwak kopi. Biji kopi keluar jadi ini kopi luwak. Ini kan kita ngomongin tai manusia. Ya tapi kan masalahnya tai fresh, ngomongin tai freshnya. Adalah tai fresh, tai baru keluar dari pantat itu tai fresh namanya. Masih hangat. Iya. Bener. Ya gitu. Sehari kok bisa berapa kali berak? Rutin setiap ke kamar mandi boker gua. Anjing. Berarti kalau misalkan lagi nggak sengaja nih didorong ke kamar mandi, dup. Mau gak mau deh berak. Berak deh gue. Rencana mau Maksudnya cuci piring ke berak, mau mandi berak gitu. Maksudnya Iya. gini, kayak kencing pagi pasti berak, kencing malam berak, mandi berak. Kalau mandi berak itu Firen aku juga
Kayak gitu. Karena aku perokok itu kita cuma pengen ngerokok aja tuh. Sebenarnya tainya enggak keluar kan. Nah, gua enggak. Katanya main HP masih ya. Iya, mau main HP. Tapi emang fakta cowok mandinya cepat, lamanya di berak. Yes. Ya kan? Kita tuh bisa kan kadang-kadang kalau mulus doang nih berak pasti lama banget tuh. Cuma karena main HP kayaknya ya. Tapi berak itu ya. Berak kalau lancar tuh enak kali. Bener, setuju. Plak. Iya, kayak leganya tuh kayak nikmatnya bener. Gue enak kalau berak kagak kecil. Berak agak kecil. Tapi itu gede gitu kayak brot langsung gitu. Wah, enak banget pinggul. Orang mau sampai terbang ke atas gitu kan. Sampai ke dorong tai. Iya. Jadi tanya panjang gitu. Lu nya naik. Patahin lagi dah. Itu enak, pinggul agak enteng. Oh, pinggul agak enteng. Perut kali kecilan kalau habis berak. Gue ngerasanya di pinggul sih. Oh, lu ngomong di pinggul tainya. Nggak ngerti. Oh, tai di belakang. Kumpul di sini. Tapi masa lu gak berasa di sini di pinggul gitu? Di sini lah kecil. Berat gitu. Lega tuh perut rasanya. Masa daging paha yang keluar anjing mau pinggul. Anatomi badan lu gimana sih? Iya. Anatomi. 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 Kayak normal. Tapi kok ke belakang tadi minderan apa cuman? Enggak, ini kan perasaan doang, mindset ini balik lagi. Ini masalah mindset ya. Kok bisa abis berak yang lega tuh punggung? Pinggul tuh daerah sini nih. Kecuali baru pijet, iya. Gue gak ngerti, gak paham akan itu. Apaan sih orang soal ngomongin abis berak kok gak paham? Kan lu pernah berak kan? Pernah. Iya makanya ya kenapa? itu yang gue jelasin, pinggul gue enteng kan. Ya kok bisa pinggulmu Ya enteng gue kan? gak tahu. Enggak kita nih. Berarti lu kalau mulus gini dong. Aduh. Mulus. Kurang minum kali. Ini kan ginjal ya. Iya, ini kan Kalau mulus kan orang gini. Aduh, berak. Mulus. Berarti lu gini dong. Berarti dia habis keluar kamar mandi. Untung udah berak. Lu kayak keluar itu. Hah? Keluar kamera dah. Sini dikit. Oh ya. Iya berarti kayak gitu loh. Kayaknya. Aneh banget tapi terlalu aneh. Tapi lu ngaruh gak makan pedes jadi mules atau kan ada kalau gue dulu SD gini. Setiap gue gak bisa makan pagi. Karena kalau makan pagi langsung gila. Ngamuk. Iya, tukang becak tampar-tampari. Goes gak? Ada bapak-bapak nanya di mana anakku. Kenapa? Orang gila zaman dulu sering begitu kan di TV-TV. Enggak kan dia doang. Ini ceritanya dia doang. Iya, gue doang pas SD. Dia gak bisa sarapan karena kalau sarapan gila. Enggak, mules. Gue kalau dulu tukang sayur togenya dipeti-petiin. Palanya gue ambil. Lah itu mah ngebantu. Iya. Jadi lebih mahal ya kan. Toge bersih. Kecuali yang dipetik batangnya. Oh dibelah dua gitu ya. Berarti positif ya? Enggak, kalau gue dulu SD emang gak bisa makan pagi karena gue mules. Sama, aku juga selama sekolah gak pernah sarapan. Kenapa ya? Tapi setelah kayak kita sekarang nih beres makan kayaknya enggak dah. Karena kita nggak diburu-buru waktu. Sebenarnya aku juga bangun pagi sekarang minum air langsung berak. Pagi minum air berak itu. Iya. Cuma gue sarapan sekolah sih. Apa? Gue sekolah pasti sarapan. Ya nggak apa-apa. Iya. Ya gue kabarin aja. Gue sarapan di sekolah. Apa sarapan favoritmu kalau sekolah? Yang telur dadar. Telur dadar apa nih? diinjek? Enggak, digoreng. Kalau udah telur dadar udah pasti digoreng. Kalau dikocok dong mah telur dikocok. Lah telur dadar mah dikocok. Iya. Telur diceplok. Kalau masih dikocok belum disebut dadar. Ketika digoreng baru jadi dadar. Gue bikin telur dadar nih, lagi ngocok. Bikin apa? Telur dadar. Gue bilangnya sambil lagi ngocok. bikin. Ya telur dadar tapi namanya. Kocok nih set taruh doang jadi apa? Telur dadar. Telur dadar. Iya deh. Salah lagi. Enggak, iya, masa favorit telur dadar. Nasi telur dadar doang. Iya biasanya karena itu paling simpel. Kan ditanya favorit, babi bujangin nampak imamu monyet. Favorit bukan biasanya makan apa. Favorit tuh kayak ini yang paling gue suka banget nih. Kalau tapi kan contoh gue. Gue suka banget nasi goreng. Kalau telur dadar pakai kecap mah itu biasanya kita sarapan itu. Iya, gue nasi goreng yang di depan SD karena ada gue manggilnya Bunda, nasi goreng Bunda. Dia tuh jual nasi goreng sama nasi kuning. Dua-duanya favorit gue. Itu favorit gue kalau buat sarapan pagi. Kalau aku di dekat rumahku tuh ada yang jual mie balap di daerah Simpang Simalingkar tuh. Mie balap. Mie balap tuh gimana sih? Gue karena setiap ke Medan belum pernah sempet nyobain mie balap gue. Mie aja naik ranking. Gue sebenernya kepikiran gue. Keluarin aja. Mie balap tuh mie kocok. Iya, mie balap tuh esensinya balap karena buatnya ngebut. Oh, cepat. Iya. Oh, kalau balap berarti harus ada 2 orang minimal.
Kalau sekarang dia kan balapan sama siapa-siapa. Itu berarti Itu balap juga namanya kalau balap tuh ada orang yang dilawan. Iya, ada musuh. Terus kalau orang sendiri kencang tuh namanya apa? Ngebut. Mie ngebut. Oh enggak mungkin di samping kiri kanannya ada jual mie juga kali. Iya. Jadi sama-sama kejar-ngejar omset. Mie balap karena sering dijual tuh pas sarapan. Oke. Sarapan start jualan dia jam 6, masaknya baru jam 5. Jadi balap dia. Sama kayak ini yang dijual Bang Oki. Apa? Di Stand Up Fest kan dia jualan mie balap Arthur tuh kayak gitu. Iya mungkin gitu ya. Oh. Ya gitu. Mie balap ya. Itu Balap. buat sarapan tuh tapi. Buat sarapan enak kali tuh. Ambil ngocok emang. Kok butuh ngocok sih goblok. Ambil ngocok makannya biar double enaknya. Kepala bawah. Mana? Sendawa lega apa anjing. Kenyang pala atas bawah. Berarti lu mie balap. Selain itu Tadi ada jokes. Itu tadi ada jokes loh. Kenyang pala atas bawah. Lagi yang kenyang kan perut. ya ini ada banget. Masa orang kenyang pala? Perut kenyang. Iya puas. Gitu. Pala atas bawah puas. masih kekeh. Selain itu ada lagi enggak? Misalkan kayak kalau lagi nggak ada mie balap lah kan, kalau gue tadi pilihannya kalau nggak nasi goreng nasi kuning. Udah, lo apa? Lontong Medan. Lontong Medan the Lontong best. Medan. Gue akuin lontong Medan. Gue penasaran dah. Wih sabar. Enak banget. Lontong Medan tuh the best. Tapi iya lontong Rumah tetangga. Rumah tetangga pala bapaknya lagi di sini. Gini dong. Ini orang apa sih? Berantem ya sebelah gitu. Dia ngomong sama istrinya. Gue penasaran mie balap dah. Mie balap apa Mie lontong balap, Medan? lontong. Kan lagi ngomongin Cepet lontong Medan. berubah orang jelek satu ini. Gue gampang. Lontong Medan. Gue penasaran dah. Soalnya gue dengar podcast lu tahu kok itu ngomongin lontong Medan. Katanya di Jakarta belum ketemu yang oke kan? Belum. Gue ada rekomen kalau mau lontong Medan di daerah Bangka, Bangkarayanya itu ada lontong Medan. Waktu itu nyobain Bang Radit itu cukup enak. Bangkaraya di mana? Bangkaraya Kosan lama Ilham. kosan Aku nama tahu di mana Bangkaraya itu, babi bujangin nampuki mamut. di depan Tapi daerahnya di depan Puskesmas ST kalau lu tahu. Puskesmas SD mana gitu. Bangkaraya pokoknya Puskesmas Marbella Muter-muter. apartemen Marbella. Puskesmas SD di mana? Dekat net, ini dekat Tahu. net, studio net. Tonight Show. Apartemen Marbella tahu lu? Yang mana Marbella? Kemang. Ya. Kemang kan lurus tuh Bangka. Mm-mm. Lurus terus sampai ada perempatan pertama yang kalau ke kiri ke arah Jalan Bang yang nembus Antasari. Iya. Kalau kanan ke arah lampu merah Mampang. Heeh. Lalu masih lurus. Nah tuh sepanjang jalan itu Jalan Bangkaraya ada di sebelah kiri, cari aja lontong Medan Jalan Bangkaraya. Oke. Itu rekomen. Nanti aku coba. Dia tuh kuahnya kental gitu apa gimana? Pedes dia dominan pedes ya. Pedas. Ya kan? Nah itu pas. Lontong Medan tuh ada tauconya. Nah bener. Oh, jadi ada rasa asam. Asam, tauco emang asam. Kok Agak asam. Enggak asam Gurih-guri sih, ya? lebih ke Gurih-guri nyoy. Iya. Gurih-guri nyoy. Penasaran gue. Nah itu gue nyobain di situ dan asoy pedes. Lontong Medan tuh rekomen. Terus murah juga lontong Medan tuh, di Medan 10.000 udah pakai ayam. Oh di situ 3.000, cuman nangkap sendiri ayamnya. Lama dong prosesnya, potong lagi, Iya makanya. bebetinnya lagi. Iya, namanya murah. Dan harus nangkap, nggak boleh nembak. Enggak lah, boleh aja. Boleh aja. Kalau mau. Kenapa sih? Ya kalau lu deh, gue kan udah, gue nasi kuning, nasi goreng, Iya. lontong sayur sama mie balap. Lu apa? Telur dadar. Tuh kan, masih gue. Mentalnya miskin. Emang orang miskin memang. Terkadang favorit tuh bukan karena enak doang gitu. Lalu Karena simpel bikinnya. emang gue bikin sendiri kok. Iya. Simpel bikinnya. Bikin sendiri telur dadar. Cocok sendiri. Selain- Lalu juga makan makanan tadi juga kagak bikin sendiri kan beli. Ya emang gak bikin sendiri. Maksudnya emang gue bikin sendiri itu Iya kita pertanyaannya. ngomongin Iya, kan soal bikin beli. sendiri. Kalau misalkan ada yang lain ada nggak? Maksudnya selain telur lah gitu, jangan telur. Nasi uduk kuah semur pakai tahu semurnya. Wih the best ya. Enak bener. jujur, gue akuin. Pakai kuah semur. Tapi nggak tahu kenapa nasi uduk pagi sama malam enakan nasi uduk malam. itu cuaca. Sosta. Goblok. Emang ada nasi uduk negeri ada. Ada PNS jual nasi uduk. PNS. Enggak, itu cuaca itu. Malam tuh makan nasi uduk emang selalu asoy. Padahal nggak pernah anget-anget banget kan kalau malam. Hangat. Nah, kan banyak ada emang yang jualnya segmen Iya. malam, ada segmen malam, segmen Mulainya pagi. baru jam 7 malam. Iya, baru Enggak, masak. maksudnya malamnya itu nggak pernah anget. Dingin, situasinya dingin terus makan nasi uduk. Suhu. Suhu. Oh alah, ya iya. Pagi juga dingin, Iya, subuh. subuh dingin. Subuh malah lagi sejuk-sejuknya dibanding malam jam 7 jam 8. Kurang sedep makan nasi uduk subuh-subuh. Nah, sedep lah. Jam-jam 7 jam 8 sedep banget.
kerupuk lagi garing-garingnya. Tapi jam 7 jam 8 juga enggak terlalu panas sih, enggak terik panasnya. Masih seger. Masih cuma seger. jam ya matahari baru muncul. Jam 9, masih jam 10 berawan. tuh baru panas terik. Tapi kok bisa ya ada perempuan nikah sama Mofir ya? Ngelihat aku dari tadi enggak, gue ngobrol pengen mual gitu dari sini. Gue ngobrol sama orang, ketemu orang lain mah nyambung gue. Gak tau di lu dibantah mulu gue. Enggak ngebantah, enggak. Kagak, kita dari tadi ngedengerin lo suka makan telur dadar. Udah, kalau enggak nasi uduk. Nasi uduk. Itu pas lagi SD berarti. SD. Kau emang SD di sini di Jakarta? Jakarta gue SD. Nah, lu kan Palembang. Iya, Palembangnya kapan? Gue SD kelas 1 sampai kelas 5. Dari lahir sampai kelas 5 tuh di Jakarta. Langsung jadi kepala sekolah? Enggak, guru BP dulu. Paksa banget komedinya. Dipaksa banget komedinya. Enggak. Ini normal, sekolah normal. Bapak gue ya gak ada yang bilang gak normal. Bapak gue sama gue masih akur. Pas sudah kelas 5 gak akur baru gue pindah. Orang kamu cerainya itu kelas 5 SD. Pas pelajaran penjas kan. Gara-gara lu pas penalti gak golin kan. Emang gagal kita punya anak. Kita belum bisa. Remeh banget cerai anjing. Bisa baru itu. Sisanya gue di Jakarta dulu. Berarti lu kelas 5 SD ke Palembang. Palembang ikut siapa? Ikut Wak. Lah, mak bapakmu? Mak gue di Depok, bapak gue di mana gitu lupa gue. Dilepas kok ya? Dilepas. Berarti dikasih ke Uwa. Dititipin ke Uwa. Dititipin ke Uwa. Bayar berapa Uwakmu? Anjing. Ya itu maknya yang bayar Uwaknya. Sarapan lagi dulu ini. Enggak, ini kita udah pindah topik. Ini keluargamu. Kau kan belum pernah cerita soal kehidupan keluarga personal kan? Udah bang, sering makanya gue males banget cerita ini. Hah? Apa? Ada aja diundang podcast Mega tuh. Tiba-tiba ya cerita kan. sedih anjing. Jadi kan pengen tahu kita sebagai teman. Iya. Kita juga gak nontonin podcast lu kali. Terus kelas 5 tadi kan omongannya lu gak pernah cerita di mana-mana pernah. Oh iya. Kelas 5 ikut sama Uwa. Ikut sama Uwa gua. Kenapa sama Uwa? Kenapa enggak sama bapak atau mama? Iya kan biasanya milih antara satu kan. Iya. Nah itu. Dia pilih dua-dua aja kagak ada yang mau. Ini buat kamu. Enggak, buat kamu aja katanya. Enggak, dilempar ke Uwa gua. Terus Uwa nerima. Soalnya waktu kelas 5 ada tanduknya kok ya. Jadi Hellboy. agak males meliharanya. Enggak, karena di Uwa gua juga ada ponakannya yang lain tinggal sono kayaknya. Panti asuhan emang itu. Bukan. Sama ada ponakan lain. Jadi kayak rumah keluarga gitu. Iya, yang tinggal sono tuh bukan cuman gua. Siapa aja beberapa orang. Ada ponakan gua satu. Siapa namanya? Pani. Ponakan itu. Anak dari adiknya bapak gua, ponakan lah. Sepupu babi. Sepupu. Ponakan tuh beda. Kayak gak pernah ngerti silsilah keluarga. Kalau paman apa coba paman? Paman apa coba? Kakak dari bapak. Kalau adik dari bapak? Bibi. Cowok apa cewek dulu? Itu kalau cewek cowok. Om. Paman sama om kan statusnya sama. Iya, cuma beda penyebutan. Ada dari bapak apa ya? Apa bang? Ya lu, bahasa lu. Mamang. Lah kan kalau bahasa gue mamang misalnya. Ini tukang apa? Mang, asbes mang. Palembang mamang tapi emang. Oh iya. Soalnya lu tuh kayak Jawa tapi ya. Kayak Jawa mamang. Medan apa? Sunda mamang. Medan apa? Tulang. Coy. Anjing. Gak pernah gue liat ada orang Medan manggil coy. Iya, gak pernah main ke Medan sih. Pernah, makanya itu gue tahu gak ada yang manggilnya coy. Coy. Gak, tulang. Kalau gak om. Ya kan? Kalau aku kan Karo, mama dia manggilnya. Mama. Cowok. Mama tuh om. Om. Oh gue baru tau malah gue. Om ya itu. Om, mama itu om. Kalau bibi? Bibi, mami, bisa bibi. Kok mama tuh maksudnya gimana? Aduh. Emang itu bahasanya ya? Iya bahasanya, aku gak tahu ya statusnya kayak apa ya. Entah ini dari si bapak atau si mama atau adik bapak, adik mama, aku gak tahu. Tapi ada banyak lah pilihannya. Ada om, ada mama, ada Pak Tua, Pak Uda, ada Pak Tua. Pak Tua, Pak Uda. Pak Uda. Pak Uda sama kayak ini. Padang, udah ya, gitu. Udah. Enggak. Jadi kalau Pak Tua itu adalah misalnya gini, kau punya mama. Ya, gue punya nyokap. Pak Tua itu adalah kakaknya nyokap. Kakaknya nyokap yang paling tua. Oh, berarti tulang dong harusnya. Kalau Batak. Ya kalau nggak tulang, kalau nggak tulang Uwa. Iya. Gitu-gitulah kalau ada Pak Tengah. Bergantung positioning ya. Iya. Ada Pak Bek. Pak Tengah. Ada Pak Bek. Pak Tengah tuh biasanya Modric. Kayak ngatur orang tuh ya Pak Tengah.
Pak udah. Udah jangan kiri Pak. Pak tengah. Pak udah. Ini kayak mau foto. Tapi emang iya. Pak tengah. Jangan di pinggir. Pak tengah. Pak udah. Pak udah Pak aja dorong. Udah. Tapi emang iya Pak udah. Gue baru tau gue. Ini karo, bahasa karo. Karo. Nah, ada apa sih kan karo, Mandailing, Batak tuh aduh. Samosir. Batak Karo, Batak Toba, Batak Mandailing, Toba, Batak banyak ya. Batak Berdaha. Batuk anjing. Batak keris deh. Itu batik kan ya? Tahu. Cuma tadi kan udah batuk. Cuma ganti huruf yang itu lagi. Iya. Itulah. Oh berarti apa tadi ada mama, ada Pak tua, Pak tengah, Pak udah. Masih lucu aja. Pak tengah. Kayak nyuruh bapak ya. Pak tengah. Berarti Pak tengah gak boleh di pinggir kalau foto ya. Pak tengah tuh anak tengah dia. Oh jadi kayak anak kedua dari 3 bersaudara. Iya gitu. Oh Pak tengah namanya. Yang akhir Pak udah. Pak udah. Udah gak ada lagi. Udah habis. Ini Pak apa Pak udah? Udah habis. Oh, tapi gue baru tau. Karena kalau misalkan dari nyokap gue, Iya kalau anak debat gimana? Pak tua, Pak lewat tengah. Pak tengah, Kalau anak empat, kalau 3 kan tahu Pak tua. Pak tengah, Pak udah. Pak tengah Pak udah kalau 4. Pak tua. Yang satu agak tengah. Oh, Pak agak tengah. berarti hampir tengah, Pak udah. Iya. Kalau 4 apa ya nyebutnya? Nah, iya. Berarti nggak ada dong. Ada, aku nggak tahu lagi apa ya. Kalau 4 Pak tengah. Pak teng satu Pak ngah. Pagi 2 satu Pak tengah. Pagi 2 Anjing. Pak tua, Pak teng, Pak ngah, Pak udah. Kalau anak itu 10, Pak tua, Pak T, Pak E gitu masa. tengah juga cuma 6. Tengah juga cuma 6. Goblok banget aduh. Iya kalau 10 apa emang? Apalagi kan orang-orang dulu kan orang tua dulu kan anaknya banyak kan, bisa belasan. Tengah 1 tengah 2 kan. Oh, yang satu cross, yang satu modric. Tengah 1 tengah 2. Kayak akun Facebook ya. Iya. Aduh. Oh itu apa? Coronation, ya. Coronation. Baru tahu gue. Nah, info lagi aja dari gua aja. Nah, info lagi dari lo. Ambon apa Ambon? Jujur gue Ambon cuma taunya Bapak tua. Bapak tengah. Sama juga. Bapak tua, bapak tengah, bapak udah. Sama aja. Tapi kan ada baknya. Lebih sopan. Bapak tengah. Gue nggak tahu, pokoknya gue tanya Lebih ada. marah lagi kalau ada bapak ya kan. Iya. Daripada pak tengah, bapak tengah gitu. Kan lebih marah kan kalau pakai penyebutan kata ya. Iya. Kalau Pak tengah lebih sopan, Pak tengah gitu. Iya. Bapak tengah. Bapak tengah. Enggak bapak. Enggak, gue tahu cuma bapak tua. Terus ada siapa lagi ya? Ya udah kakek. Oh, orang tua nenek. semua di Ambon, enggak ada yang muda. Yang muda tuh dipanggilnya siapa ya? Om, udah. Om aja, Om. Gue enggak tahu, gue kurang tahu karena gue kurang begitu hafal sejujurnya. Kau juga lahir Jakarta ya? Lahir gede Jakarta, jadi gue kurang. Pokoknya kalau misalkan gue pernah pulang ke Ambon, semua yang gue temuin kalau misalkan lebih tua dari gue panggilnya Om. Kalau nggak bapak tua, udah itu doang. Selalu gitu. Kalau nggak suka nanya bokap, manggilnya siapa nih? Panggilnya Om aja. Hmm. Panggilnya bapak tua. Ini bapak tua ini, bapak tua ini. Ya udah manggil bapak tua aja udah. Capek anjing. Kalau lu Tadi Mamang Sunda iya. tapi lu kan Palembang. Krisis identitas. Tapi ada beberapa tuh manggilnya nih Waci sama Wace. Waci. Kayak lagi kungfu. Enggak coba. Kayak bersin. Wace. Kalau Wace enggak. Kalau Waci iya. Kalau Wace tuh enggak. Apa? Coba. Waci itu apa? Perempuan. Kita kan Enggak, karena kan Palembang tuh serapan dari Melayu. Oh iya, Enggak, ada. waci apa? Buat apa? Buat panggilan untuk siapa? Waci itu buat ini, buat cowok. Paman cowok, Yang tua. Kalau cewek enggak Buyung, ada, buyung. semuanya sama di
banting sama gitu. Kalau yang tua banget sama. Yang tua banget tuh wace gitu. Ntar ke bawahnya lagi tuh udah om, paman, mamang. Waci gitu. itu untuk om. Buat cowok. Waci om. Waci buat cowok. Wace buat ceweknya. Yang tuanya. Oh, sisanya baru om, mamang, bibi. Nah, tapi kalau misalkan anak terakhir nih, bapak gua nih, anak terakhirnya nih dipanggil Ujo. paling bontot. Paling bontot Ujo. Iya, Ujo. setara sama Pak Tua tadi tuh Ujo kami. Itu Pak Tua paling paling Pak Uda, tua. Pak Uda. Pak Uda tuh Ujo. Dipanggil Ujo. Kenapa Ujo? Iya, itu Nggak bahasa tahu Melayu. Bahasa Palembang. Oh, Palembang ya. Palembang sukunya apa? Banyak, Bang. Ada kumring. Ada Apa? kumring. 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 Nah, duku kumring lu sering lihat gak sih jual-jual duku kumring? Gak tau lah, gue duku aja dah. Duku aja. Iya. Duku tuh duku atas paling. Iya tuh, halte. Sama stasiun. Iya. Duku kumring, sukunya banyak lah. Suku kumring kayu agung. Lu kalau lu sendiri gua kayu agung. Kayu Agung. Suku Kayu Agung. Kayu Agung baru denger lagi gua. Gua enggak tahu suku gua apa. Babi. Kayak Kayu Agung deh ya. Penipu. Daerahnya Kayu Agung itu. Daerahnya. Itu daerah, ini suku. Suku aslinya. Kalau Barat tuh kan ada Batak Karo, Karo, Batak Toba, Toba. Batak Mandeli. Kalau lu kan Karo. Iya, Batak Karo. Iya. Gua kurang tahu apa ya. Kayak gak akrab sama keluarga. Iya. Iya emang gua enggak tahu. Emang kelas 5 Terus gak ada diasingkan marganya juga gak ada. Kalau lu kan ketahuan ada marganya kan, Tarigan gitu kan. Gua gak ada. Tarigan mamaku. Iya, tapi kan ada marganya, ketahuan jadi karonya. Jadi kalau dari karonya Bokap lu apa marganya? Si Tepu sama kayak aku lah. Kalau bokapku sama kayak aku marganya. pasti nurun ke anak ke bapaknya. Nah, Dari itu bapak ada ke anak. marganya jadi lu tahu gitu. Ini mah gak ada. Lu berarti marga lu logika ya? Logika itu bukan marga emang. Bukan. Oh, terus itu apa? Iya. Logika kan nama panggung anjing apa dipermasalahin. Oh, berarti kalau Palembang tuh gak ada marga ya? Kayak FAM gitu gak ada ya? Nggak ada, tapi gelar bangsawan ada. Nah, apa? Gelar bangsa. Oh, kayak Sir. Bukan. Kalau ini Yang dipertuan agungkan Firza Logika. Yang mulia baginda Iya. Tuan Agung Firza. My Lord Firza. My Lord. enggak Apa? ada ini. Gelar bangsawannya tuh ada Kemas, Raden Muhammad. Kemas apa? Kemas ada yang Kemas, ada Raden Muhammad. Oh, ada gelar Kemas, ada gelar Raden Muhammad. Ada Raden Agung kok nggak salah. Kemas Oh. tuh untuk Itu raja. Gelar kalau nggak salah gelar tertinggi ya, nggak tahu benar. Tertinggi malah Kemas. Yang petinya keduanya Raden Muhammad gitu-gitulah. Apaan? petinya Apaan itu? peti kemas. Oh, berarti kalau Gak ngerti jokes ekspor impor. bukan jokes ekspor Jokes impornya. di sup, Bukan Peti jokes. kemas jokes ekspor impor itu. Iya sih. Nggak, karena kalau yang gue tahu tuh kayaknya yang gue tahu cuma Bugis sama Bali yang pakai kasta kerajaannya. Kalau nggak salah Bali tuh Gung, Ida Bagus kalau nggak salah. Wah, Ide ide bagus tuh. Ide itu mah ide Bagus. Kalau Bugis tuh kalau nggak salah Andik kalau nggak salah. Itu Jadi, gelar bangsawan. gelar bangsawan atau gelar kerajaan kalau nggak salah ya. Jadi semakin tinggi itu katanya kalau yang di Bugis itu katanya kan ada uang panai itu di sana. Jadi lebih mahal katanya gitu. Kalau Andi itu Andi kalau kasih iya kalau nggak salah. triliun ya uang panainya. Wah, nggak tahu gue, cuman katanya segitu. Karena teman gue ada yang pernah pacaran sama yang Andi itu lumayan ternyata uang panainya. Jadi nikah tapi. Tidak. Daripada bayar ratusan juta mending beli lembu kan. Iya kan mending beli lembu. Iya kan balik lagi kebutuhan. Iya. Itu kan tradisi orang aja ya udah gitu. Ambon juga ada kayaknya ada klan-klannya kan. Klan. Ini kayak ini. Uchiha. Uchiha gue. Farm lebih ke marga. Bokap lu apa? Bukan Pak Marasa Besi. Marasa Besi. Makanya nama gue kan Padahal Marasa kayu, Besi. padahal kayu. Iya, jokes saya Panji enjoy. Mas Panji. Itu gue Marasa Besi, jadi nurun dari bokap. Kalau gue kan pasti, lu kan bakal nurun ke anak kan? Iya. Marga dari bapak. Berarti lu gak ada yang nurunin apa-apa ya? Jeleknya paling. Ya Allah, kasihan banget. Kasihan Baru banget. dari gen aja. Itu kayak udah pas turun itu mah. Iya, gen kan emang juga keturunan. Iya. Enggak ada gue enggak nurutin apa-apa. Cuman nama anakku gue samain dua-duanya. Samain maksudnya? Nama Dua-duanya belakangnya. Oh, apa? Sama Buyung Nama dulu. belakangnya dua-duanya. Apa nama belakangnya? Kayak Raditya Arsal Radea, Adriandi Arsal Radea. Kau Oh, mau mau bikin marga sendiri. Bentuk marga gue. Itu lah cikal membuka bakalnya. klan ya, membuka klan. Apa jadi belakangnya? Radea. Arsal Radea. Arsal Radea. Nah. Itu artinya apa? Artinya kabar baik.
Yang kedua. Artinya sehat walafiat. Enggak beneran, gue mau nanya beneran. Ini dia pernah cerita nama anaknya yang pertama sama nama anaknya yang kedua artinya beda. Padahal cuma yang satu Adriandi ya. Adriandi, satu lagi Raditya. Cuman bedanya di situ doang. Enggak sebenarnya, tapi kalau nama aslinya Raditya tuh kan cahaya. Radit tuh cahaya matahari itu. Matahari pembawa kabar baik. Adriandi, Riannya tuh raja pembawa kabar baik gitu. Rian raja. Rian tuh raja. Oh, berarti Kan nama anak bukan Adriandinya. Adriandi apa Rian sih? Riannya. Berarti nama anak lu yang kedua Rian. Ryan dipanggilnya. Iya namanya, bukan masalah panggilannya. Rian. Adriandi. Namanya Adriandi. Dipanggilnya Rian. Ryan. Ryan. Ryan Giggs tuh tulisannya Rian juga. Muka. Jadi alasan anjing. Mukamu kayak orang Citayam. Emang. Ryan tapi dipanggilnya. Berarti artinya adalah itu. Apa raja pemberi kabar baik. Sama cahaya pembawa kabar baik, matahari pembawa kabar baik. Ini kan gua sama Teguh kan belum nikah. Lu kan seorang bapak nih di sini. Apa yang ada di kepala lu pada saat memikirkan nama anak? Kan kayaknya nama adalah doa kan, itu kan berat gitu. Karena dulu kan ada yang namanya katanya ketinggian, nggak cocok sakit-sakitan. Ada momen kayak gitu. Mulyono itu kan ganti nama. Lah emang iya kan? Ya isunya begitu. Lah emang iya. Itu Iya. emang fix ya. Bener. Iya. It's a fact. Ntar lu nikah, percaya sama gua, istri lu lebih repot nyari nama. Kita gak usah mikirin banyak dah. Istri yang repot nyari nama. Masa ya? Kayaknya kau doang lah itu. Jangan dipukul rata. Sering udah Coba beberapa kasus. apa alasannya kenapa bisa siyakin itu kalau bakal istri yang repot nyari nama? Masa kau nggak mau ikut terlibat dalam hal yang Ya itu gua terlibat. Anakmu seumur hidup. Yang gue yang terlibat itu bagian Raditya sama Adriandinya. Oh, lu request depan. Tadi nih, gue baru cerita sama bini gue tadi sore, inget masa lalu. Tadinya sore flashback. Saya kamu inget gak dulu? Banyak. Bayanginnya aja. Geli ya? Males ya? Berarti ada kegiatan itu di rumah? ada. Orang kan flashback pilotok, Fir. Gak apa? Di kasur pilotok. Ini sore-sore. Sore-sore. Pas mau Iya cabut sore-sore dong lagi tadi. lebaran. Oh, Lagi rebahan lagi lebaran. Lagi rebahan. Tiap hari lebaran. Lagi rebahan gitu. Terus gimana coba? Iya, gua nyeritain kalau Raditya sama Adriandi nama dari gua. Nah, tadinya istri gua tuh ngasih namanya Arab gitu, gue lupa siapa namanya gitu. Raja Salman. Arab sih. Yang hakiki. Al Nasser. Halal. Kayak gitu. Arab-Arab gitu. tadinya. Tapi lupa gue jemputinnya apa, orang sampai lupa gue gak inget. Kenapa apa inti obrolannya? Ya ini inti obrolannya tuh bini gue udah menyiapkan nama itu tuh dengan arti yang sangat bagus. Cewek tuh sedetail itu. Artinya juga kok gak ingat? Gak ingat. Itulah emang istri cerita gak didengerin. Betul lo iya. Banget. Tidak fokus dengan karena apa yang disampaikan. gak nyimak aja sih, benar gue. Tapi kalau misalkan cowok terlibat buat ngasih nama anak, beberapa hal teman-teman gue nama anaknya akhirnya nama-nama anime aja. Siapa? Ada beberapa namanya nama-nama. Siapa aja yang lu tahu nama-nama yang anime? Ipin Depok. Namanya kan Nur Arifin. Nur Arifin. Nama anaknya. Kira nama dia. Nama anaknya Ipin Depok. Apa? Ini Himawari. Oh, terinspirasi dari Naruto karena anaknya Naruto. Dia suka Naruto sih. Nah itu kalau seandainya cowok yang kasih nama dari kesukaan. Nah lu suka apa? Lah itu Raditya sama Adriandi udah pasti stand up. Oh itu stand up. Dari founder. Dari founder. Dia bilang dia suka itu. Terus kenapa cuma 2? Kalau emang founder ya 5 lah harusnya. Mas 2 aja gue terseok-seok dari duit anjing. Rizky Teguh lah bikin nama anak Rizky Teguh. Kalau nggak Rais Marasabesi. Iya. Itu pun kan kalau misalkan sampai Rizky Teguh Rais, gue harus melewati Lukman Bayhaqi gitu lah, terlalu banyak. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Kan anak adalah rezeki. Berarti anak lu nggak bawa rezeki lo, lu bilang terseok-seok gitu. Bawa rezeki. Berarti kok ini udah 2 aja anak. 2 aja. Tapi yang cukup. Lu nggak biasanya kan ada orang tua yang ngincer sepasang kan, cowok cewek. Lu kan dulu cowok. Oh enggak, gue cewek terlalu apa takut. aja yang dikasih ya? Oh cewek terlalu takut. Kenapa? Takut aja, takut. Karena lu bandel ya? Jagain Takut dibully kan. repot. Ada cewek mirip dia. Iya. Pirza.
Tapi bebannya berat banget bang, sumpah dah. Iya, Cewek jelek tuh, wah anjing bang, kasihan banget mentalnya. Iya sih. Kecuali jadi komik ya. Tetap sakit juga mentalnya bang. Tapi masalah kan nggak langsung jadi komik, dia kan lewatin proses Iya, bullying dari SMP kecil. dulu ya. Kasian loh. Tapi gua percaya dengan apa yang namanya lingkungan. Kayaknya kalau misalkan Kalau lingkungannya jelek semua aman ya gitu. Gue percaya lingkungan, kalau dia jelek semua aman sih. ya muka lu kayak gua. Kata-kata gitu dong. Tapi maksudnya kayak ini sih, kayak kalau anakmu cewek paling cantik Fir di lingkungan itu kayaknya kena kutu dah lingkungan itu. Kayak dikutu lingkungan masa jelek semua satu kampung. Azab. Iya, kayak dikutu. Dulunya ada apa gitu. Kampung jelek. Enggak, kampungnya jelek enggak orangnya. Kayak satu kampung mukul tikus. Kayak satu kampung mukul tikus. Kenapa mukul tikus? Lah, lu nggak ada yang temen kayak gitu ya? Apa? Gua ada teman. Mukul tikus langsung jelek Enggak, gitu. mukanya jelek. Sering dikatain orang lah jelek-jelek segala macam. Nah, dia curhat. Dia emang dari kecil sering dikatain jelek segala macam. Ini serius. Bener bohong enggak? Bener serius. Coba kita dengerin. dengerin dulu. Dia sering dikatain lah. Ini gue SMP. Kata dia dari SD juga udah sering dikatain segala macam. Dulu bahkan dia tuh frustasi. Dia cerita ke emaknya kalau dia sering dikatain. Terus nengoknya ke sana dah. Kayak tikus ya. Terus emaknya ngakuin kalau dulu pas hamil katanya dia pernah ngegetok tikus. Terus? Ya makanya anaknya mirip tikus gitu katanya. Kata dia. Kualat gitu. Oh itu mah mitos ini. Kalau itu Mitologi kuno. Bukan mitologi kuno lagi. Enggak, kalau dulu kan ada istilah kayak kalau misalkan lagi hamil jangan aneh-aneh, nanti kualat ke anak. Iya. Kayak ada yang nyiksa kepiting, ntar tangannya kayak kepiting gitu. Ada yang kayak gitu. Nyiksa kepiting kayak diapain? Nyiksa kepiting tuh Maksudnya kayak dipotong-potong. Oh. Jangan membunuh binatang, jangan membunuh binatang biasa gitu. Terus kalau mau masak? Nggak masak. Jadi? Iya bener, lagi hamil tuh nggak masak. GoFood. Iya. Berarti beli aja dari luar. Beli jadi. Oh berarti gak boleh Jadi nggak boleh masak. Dulu mama masak apa ya Fira? Apa? Mama bunuh apa itu? Untuk apa itu ada? Binatang apa yang cocok ya? Iya. Kayaknya banyak deh yang dibunuh. Kecoa, sepati, laron, semua dibunuhin kayaknya. Kolek Jadi anjing gak dia bagian dia tuh kecoa, semut, larut, masa serangga semua anjing. Orang hutan juga dibunuh. tok. Oh ini kayaknya semua hewan udah, tapi yang berkaki belum bisa mempertahankan orang hutan bunuh gitu. Katanya gitu. Tapi itu mitos itu ada ya, mitos itu ada benar. Katanya gitu ya. Tapi lu nggak tahu gue kayak gitu. Nggak tahu aku. Di sana ada nggak mitos-mitos orang hamil nggak boleh ngapain gitu? Nggak ada. Keluarga aku tuh nggak percaya mitos, nggak yang gitu-gitu. Slow ya. Nah kayak gitu tuh bang katanya. Apa? Lu kalau nggak bisa setengah-setengah. Kalau lu percaya kalau lagi hamil nggak boleh ngapa-ngapain, beneran jangan ngapa-ngapain. Tapi kalau lu nggak percaya ya udah nggak percaya nggak apa-apa gitu. Sekalian ya. Total, sekalian. Jangan setengah-setengah. Tapi emang itu kayaknya balik ke mindset dah. Dulu waktu aku abis sunat, kan ada yang bilang kalau abis sunat jangan makan kecap. Nanti titiknya hitam. Serius. Itu ketumbahan. Gak boleh. Itu ketumbahan kita. Tapi kan bisa dihapus kalau ketumbahan bisa di. Ya mungkin mitosnya dari situ kali, jangan pakai kecap kalau kata ntar titik hitam gitu. Nggak boleh ngelangkahin tai ayam. Makan es krim, nggak boleh makan es krim ntar basah. Ngelangkahin tai ayam juga nggak boleh. Takut keinjek. Takut apa? Nggak kering-kering. Kalau nggak kering-kering mah dari makanan, kenapa jadi kegiatan? Perkara anjing pada nggak percaya omongan gue, heran gue. Perkara ngelangkain tai ayam masa jahitan nggak kering-kering. Makan kecap. Iya. Bisa aja dong. Mungkin karena ada masuk ke dalam tahap iya. es krim. Es krim tuh nggak boleh dingin-dingin, ntar tetap basah nggak kering-kering. Masih masuk akal karena dikonsumsi. Kalau kegiatan apa? Iya nggak boleh ngelangkain tai kotok, ininya nggak kering-kering. Ya gimana? Sumpah dah, ini kalau tayang nih pasti ada yang sepakat sama gue, yakin gue ini beneran ada. Mitos apa itu? Gimana? Berkerjanya gimana? Cara kerjanya? Lu ngelangkah nih terus gimana? Ini namanya mitos, nggak tahu cara kerjanya gimana. Masuk akal. Ini mitos. Tapi kayak nggak masuk akal. Enggak, tadi aku mau cerita itu. Maksudku bapakku bilang ada yang bilang kalau habis sunat jangan makan kecap. Ini ingat kali aku. Bapakku bilang nggak ada itu yang nggak boleh nggak makan katanya. Bagus logikanya the best. Apa kata bokap lu? Nggak ada itu yang nggak boleh nggak makan. Nggak boleh nggak makan. Jangan makan ini, jangan makan. Nggak ada yang nggak boleh nggak makan. Bapak di hitam aja nih tetap. Iya. Nggak apa-apa, cuma kayak gintar hasilnya. Nunjukin. Emang nggak kelihatan saking hitamnya. Dop gitu.